Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat belajar dan mengajar pada pagi hari yang berbahagia ini. Baiklah, untuk pelajaran kita yang selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Pelajaran kita yang telah lewat yaitu tentang kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Di antara kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari kemarin yaitu Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Dan hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sudah pernah kita pelajari pada kelas 1, 2, dan 3. Masih pada ingat anak-anak? Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi Asmaul Husna yang kita pelajari pada pelajaran 2 ini diantaranya yaitu Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang pertama sekali kita pelajari di sini yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha mencurahkan rezeki. Ar-Razzaq itu sendiri artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Makhluk Allah itu sangat banyak. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Allah tidak pernah pilih kasih kepada semua makhluknya. Rezeki itu sendiri adalah semua kebutuhan manusia yang berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Di antaranya yaitu yang pertama kesehatan. Kesehatan ini sangat perlu. Kalau tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya rezeki kesehatan, nikmat kesehatan yang biasanya kita bisa belajar, tiba-tiba berbaring di rumah, tak bisa mengikuti pelajaran. Yang biasanya makannya itu enak terasa di lidah, tapi karena sakit nggak enak makan. Intinya semua adalah bersyukur setiap rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan, makan, minum, pekerjaan, rumah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jumlah rezeki yang akan diterima setiap makhluknya. Akan tetapi sebagai manusia harus tetap berusaha dan berdoa untuk mendapatkan rezeki tersebut. Contoh selanjutnya yaitu di sini ada seorang ibu yang sedang mengandung. Ketika manusia berada dalam rahim ibunya, tak seorang pun mampu memberi makan dan minum kepadanya, bahkan ibu yang mengandungnya sekalipun. Dengan sifat Ar-Razzaq ataupun yang maha mencurahkan rezeki, Allah telah memberi makan dan minum kepada bayi tersebut. Makan yang diberikan oleh Allah sang pemberi rezeki yaitu lewat tali pusar. Makanan itu sudah siap saji ketika bayi telah lahir dan tali pusar telah diputus. Sang pemberi rezeki memberi makan berupa ASI. Kemudian coba kita perhatikan sama-sama burung-burung yang berkicau di pagi hari. Mereka keluar dari sarangnya masing-masing dalam keadaan perut kosong. Mereka ada yang terbang ke pepohonan, ada yang terbang ke sawah. Untuk apa? Untuk mencari makan. Mereka pun percaya bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluknya. Pada sore hari, burung-burung itu pun pulang ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Bahkan mereka membawa makanan buat
anak-anak mereka. Mereka itu tidak pernah berpikir untuk menumpuk makanan sebagai persediaan hari-hari yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada para makhluknya itu, kepada para manusia, yaitu dari tumbuhan. Tumbuhannya misalnya sayuran untuk nyayur, pepohonan, misalnya pohon jati. Pohon jati itu untuk apa? Untuk rumah. Kemudian apa lagi? Kemudian Allah menciptakan yang namanya tanah. Tanah untuk apa? Untuk bercocok tanam. Kemudian udara. Udara itu untuk bernapas. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan yang namanya udara, apakah kita bisa hidup? Tidak akan bisa hidup kalau tidak diberikan Allah yang namanya udara ataupun oksigen. Untuk itulah kita harus selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin setiap rezeki daripada setiap makhluknya. Ikan di dasar laut, bayi di dalam rahim ibu, hewan, tumbuh-tumbuhan, rezekinya telah ditentukan oleh Allah. Dalam surah Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Itu dalam surah apa tadi? Surah Hud ayat 6. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada seseorang, tak satu pun yang dapat menghalangi. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan rezeki seseorang, tak seorang pun mampu memberikannya. Bagi orang yang beriman, ia tidak akan takut kelaparan. Ia yakin bahwa selama mau berusaha, Allah akan memberi rezeki kepadanya. Untuk tugas kita hari ini, yaitu merangkum, meringkas, menyimpulkan pelajaran Asmaul Husna Ar-Razzaq. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.